Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja. Kita masuk kepada fasal fi suruti sihhatis shaum. Fasal di dalam menjelaskan syarat-syarat sahnya puasa. Syartu sihhatihi, adapun syarat sahnya as-shaum puasa, sawaun kana fardhon au naflan, sama saja apakah puasa tadi itu adalah fardu atau sunnah. Syarat sahnya puasa itu arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Ahaduha, yang pertama daripada 4 perkara tadi, syarat sahnya puasa yang pertama adalah Islam. Ai fil hal, ketika itu, yaitu ketika dia melakukan puasa. Fala yasihu, maka tidak sah apa puasa, min kafirin asliyin, dari kafir yang asli, wala murtadin, dan dari orang yang murtad. Jadi puasa itu enggak sah dari orang kafir yang asli dan dari orang yang murtad. Kemudian wasaniha, syarat yang kedua adalah aklun, berakal. Jadi syarat yang kedua itu adalah berakal. Ai tamyizun, sudah mencapai usia tamyiz. Akalnya tadi adalah sudah mencapai usia tamyiz. Fayakhruju, maka keluar, bihi, dengan batasan berakal tadi, al-jununu, orang gila, wa nahwuhu, dan seumpama gila, wasobiyu, dan anak kecil. Kenapa? Karena la tamyiza indahu, tidak ada sifat tamyiz indahu di sisi anak kecil. Jadi orang gila dan anak kecil itu tidak sah melakukan puasa, karena orang gila itu enggak berakal, sementara anak kecil itu tidak ada sifat tamyiz pada dirinya. Berbeda dengan anak kecil yang sudah mencapai usia tamyiz, kira-kira usia 7 tahun, maka bagi walinya hendaknya memerintahkan anak tamyiz tadi supaya berpuasa. Tetapi semampunya anak tamyiz tadi, karena sebenarnya dia belum wajib puasa, itu hanya untuk pembelajaran dirinya saja. Walaisal muradu bihi al-aqlu tabi'iyyu, dan tidaklah yang dimaksud dengan berakal tadi itu adalah al-aqlu tabi'iyyu, yaitu akal secara alami. Li'annahu, karena la yakhruju, tidak keluar, bihi, dengan batasan al-aqlu tabi'i tadi, hina idzin, ketika itu, aswabiyu, anak kecil. Jadi yang dimaksud dengan berakal itu bukan akal secara tabi'i, akal alami. Karena kalau akal secara alami, anak kecil itu memiliki. Tetapi yang dimaksud itu adalah akal yang sudah mencapai usia tamyiz. Jadi syarat yang kedua adalah aklun, berakal. Kemudian wasalithuha, syarat yang ketiga adalah naqo, yaitu suci, min nahwi haidin, dari seumpama haid, kanifasin, seperti nifas, wa wiladatin, dan seperti wiladah, melahirkan. Walau li alaqatin, walaupun melahirkannya tadi itu segumpal darah, au mudghatin, atau melahirkannya tadi itu segumpal daging. Wa illam tarodaman, meskipun perempuan tadi itu enggak melihat darah. Jadi ketika seorang wanita di tengah-tengah puasanya kok dia keluar darah haid atau nifas atau melahirkan, walaupun yang dilahirkan itu hanya segumpal darah atau yang dilahirkan tadi itu segumpal daging, maka puasanya menjadi batal. Fayahrumu, maka haram, alal haid, atas wanita yang haid, wan nifas, dan wanita yang nifas,
haram baginya al-imsaku, menahan diri, nggak makan, nggak puasa, biniyatis shaum, dengan niat puasa. Jadi bagi wanita yang sedang haid atau sedang nifas, haram baginya tidak makan dan nggak minum dengan niat puasa, itu haram. Wa ilah, dan jika tidak makan dan minum dengan niat puasa, maka tidak wajib, yajibu, maka tidak wajib taati mufattirin, tidak wajib melakukan perkara yang membatalkan puasa. Jadi tidak wajib bagi wanita yang haid atau nifas ketika dia tidak makan dan tidak minum dengan tanpa niat puasa, tidak wajib baginya melakukan perkara yang membatalkan puasa. Seperti makan dan minum, gak wajib melakukan makan dan minum. Kada begitu juga nahwul id, seumpama hari raya. Ketika seorang itu gak makan dan gak minum pada hari raya, tidak wajib baginya melakukan perkara yang membatalkan puasa. Jadi ketika seorang itu di hari raya, dia nggak makan dan nggak minum dengan tanpa niat puasa, dia nggak wajib melakukan perkara yang membatalkan puasa. Seperti makan dan minum, dia nggak wajib melakukan itu. Kenapa? Iktifaan, karena menganggap cukup biadaminiyah, dengan tidak niat puasa. Kemudian kata beliau, wa'lam, ketahuilah, anna hadhi syuruta thalathata, bahasanya syarat-syarat yang tiga ini, bahwasanya tiga syarat ini itu baru itu diperhitungkan wujuduha, adanya tiga syarat tadi, fi jami'in nahar, pada seluruh siang. Jadi tiga syarat ini harus ada pada seluruh siang. Falau wirtada, seandainya seorang murtad, au zala tamyizuhu, atau hilang sifat tamyiznya, bijununin, dengan sebab gila, awujida nahwa haidin, atau didapati seumpama haid, fi juz'in, pada sebagian, minhu, daripada siang hari, batalah somuhu, maka batalah puasanya. Jadi kalau ada orang murtad di tengah puasa, maka batal puasanya. Atau seorang yang berpuasa tadi hilang sifat tamyiznya, misalnya dia menjadi gila di siang hari, maka batal juga puasanya. Atau wanita yang haid di tengah siang, wanita yang sedang melakukan puasa kemudian keluar darah haid di tengah siang, maka dia juga batal puasanya. Jadi tiga syarat ini harus ada di siang hari, yaitu yang pertama Islam, yang kedua berakal, kemudian yang ketiga suci daripada haid dan seumpama haid. Kemudian syarat yang terakhir, yaitu warabi'uha, yang keempat adalah ilmun, mengetahui, aulonun, atau menduga, bikaunil waktu, dengan adanya waktu itu qabilan lisom, layak untuk menerima puasa. Jadi dia harus mengetahui atau menduga bahwa hari itu sah digunakan untuk berpuasa. Fala yasihu, maka tidak sah, saumuman, puasanya orang, lam ya'lam, yang dia tidak mengetahui, dzalika, yaitu hal itu, hari itu sah digunakan untuk puasa. Jadi tidak sah puasanya orang yang orang tadi itu nggak tahu bahwasanya hari itu layak atau sah digunakan untuk berpuasa. Bi an dhanna adama dukhulihi, dengan sekira seorang menduga belum masuknya satu Ramadan. Dia menduga belum masuknya satu Ramadan, kok dia sudah puasa, nggak sah. Jadi dia menduga belum masuknya satu Ramadan, kok dia melakukan puasa, nggak sah puasanya. Awis tawal amron indahu, atau samanya dua perkara indahu, di sisi dirinya. Dia ini ragu-ragu apakah sudah masuk satu Ramadan atau belum. Nah, keragu-raguannya itu sama-sama ragu apakah sudah satu Ramadan atau belum. Nah, ini juga nggak sah ketika dia melakukan puasa, itu nggak sah.
Wal waqtul ladzi la yaqbalu shaum, adapun waktu yang tidak bisa menerima digunakan untuk puasa, wal idan, yang pertama 2 hari raya. Yang kedua wal ayyamu tasyrik, dan hari-hari tasyrik, yaitu 11 wahia, adapun hari-hari tasyrik itu adalah salah satun, itu adalah 3 hari ba'da Idul Adha, setelah Idul Adha, yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.